Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kembali saya mohon maaf, ada kecelakaan Bu di situ dekat pom bensin, tapi macetnya dari Parung sana. Nggak bisa Bu, mau lewat Rawakalong masih diperbaiki, jalannya masih ditutup. Jadi ya Allah, maaf ya Bu ya, itulah. Nanti kalau Ibu mau merubah jamnya gitu karena nanti dibicarakan aja lagi. Alhamdulillah saya udah nggak nerima ngajar jauh-jauh. Jadi saya hanya ngajar di sini Bu Ari. Kalau misalnya mau ada perubahan jam terserah aja. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, tadi mulainya dari ayat berapa? 71 ya? Hah? Mulainya kan tahun yang dulu, oh ya 82 ya. Ya. Nah kan 82. Ya. Iya, 83. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, zat yang menjadikan kita sebagai seorang muslim, dijadikan kita menjadi orang-orang beriman, diberikan kepada kita kesehatan sehingga kita kembali bisa berjumpa, bermuajahah, bersilaturahim. Semoga semua menjadi langkah kebaikan buat kita dan akan memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil akhir nanti. Ya, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, kita mulai dari ayat 83 ya Bu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika wa id akhadna ya. Wa id akhadna mitsaq. Ibu, saya lihat juga Ibu udah pada mengerti ya, kayak iklab, kayak ikhfa, kayak. Jadi saya langsung menerangkan aja ya, boleh? Iya. Nanti kalau waktunya cukup ya kita kembali seperti itu, yang ada apa? Tanda baca gitu. Tapi sekarang ini kebetulan ibu-ibu juga udah pada pinter ya kalau tajwidnya. Iya, maksudnya udah. Cuma karena keadaan sekarang ini aja ya, langsung aja ya. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Janji apa Ibu? La ta'buduna illallah. Janganlah kamu menyembah selain Allah. Jangan kamu beribadah selain kepada Allah. Wabil walidain ihsana, dan terhadap kedua orang tuamu berbuat baiklah. Wazil qurba wal yatama wal masakin, dan terhadap kerabat, terhadap anak-anak yatim, terhadap orang-orang miskin. Wa qulu linnasi husna, dan berkatalah dengan manis, berkatalah yang baik kepada setiap manusia. Wa aqimus shalah, tegakkan salat. Wa atuz zakah, dan keluarkan zakat. Tsumma tawallaitum, kemudian kamu berpaling. Illa qalila minkum, kecuali sedikit aja dari kalian. Wa antum mu'ridun, dan kalian semua adalah pembangkang. Coba Ibu perhatikan surah Al-Baqarah ayat 83 ini yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Musa alaihi salam. Tapi ini semua adalah, coba ya, sekali lagi saya bacakan. Wa id akhadna, dan ingatlah ketika kami mitsaqo, mengambil janji Bani Israel, mengambil janji kepada Bani Israel. La ta'buduna illallah. Satu janjinya nih. Ini yang diturunkan loh di Taurat ya. La ta'buduna illallah. Jangan mempersekutukan Allah. Beribadahlah hanya kepada Allah ya. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah. Walizil qurba wal yatama wal masakin, terhadap kerabat,
terhadap anak yatim, terhadap orang-orang miskin. Kita disuruh berbuat baik. Bani Israel disuruh berbuat baik terhadap mereka. Wa qulu linnasi, dan berkata kepada manusia husna, dengan perkataan yang baik, yang sopan. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, tegakkan sholat, keluarkan zakat. Tsumma tawallaitum, kemudian kamu Bani Israel berpaling, illa qalilan minkum, kecuali sedikit dari kalian, wa antum mu'ridun. Sama enggak apa yang ada di dalam Taurat dengan apa perintah Allah dalam Al-Quran? Coba lihat surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 23. Maaf, setelah itu nanti baca lagi Al-Baqarah ayat 215. Coba baca itu dulu. Surah Al-Isra ayat 23. Silahkan yang udah ketemu langsung aja ya Bu. Mohon maaf. Ya. Berbuat baik kepada ibu bapak. Oke. Membentak. Nah, itu perintah Islam. Itu ayat yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kami sudah mewasiatkan kepada kamu manusia bahwa berbuat baiklah kepada orang tuamu jika keduanya ada dalam pemeliharaanmu dan usianya sudah tua. Jangan berkata kepada mereka, apaan sih mama, apaan sih ibu, enggak boleh. Itu hukum dalam Islam. Kira-kira sama enggak dengan tadi yang dikatakan Nabi Musa, yang dikatakan Taurat untuk Bani Israel? Sama enggak? Sama. Sekarang baca surah Al-Baqarah ayat 215. Udah ketemu? 215. Yang udah ketemu baca. 215 apa 115 ya? Bentar. Benar-benar 215 kok. Ya. Udah ketemu Bu, silakan. Ya. Bagi kedua orang tua, betul? Kerabat, anak yatim, iya. Terus, ya. Tadi kan dikatakan, ya. Musa berkata kepada Bani Israel, ya. Berbuat baik kepada kedua, jangan menyembah selain Allah. Berbuat baik kepada kedua orang tua, terus kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada fakir miskin. Tegakkan sholat, tunaikan zakat. Di dalam Al-Quran yang diberikan kepada umat Muhammad juga satu tadi di dalam surah Al-Isra 23, kita disuruh berbuat baik kepada kedua orang tua. Terus kalau orang tua kita sudah tidak bekerja, dia sudah enggak kuat, kita harus menginfakkan harta kita untuk mereka. Artinya gini, kita yang harus menanggung kehidupan kedua orang tua. Pertama-tama uang kita adalah kita berikan kepada kedua orang tua kita. Kalau mertua yang susah gimana? Sama Bu, mertua juga orang tua. Kalau kebetulan orang tua kita punya usaha ya, atau dia punya pensiun, yang susah adalah mertua kita, bantu mereka. Sama, orang tua sama mertua kedudukannya kalau kita udah menikah sama Bu, nggak boleh dibedakan. Kedua, di sini juga dikatakan kaum kerabat,
anak yatim, dan fakir miskin. Di ayat 215. Jadi Bu, sebenarnya setiap nabi itu perintah hukumnya itu sama. Cuma memang Bani Israel ini kan ngeyel ya Bu ya. Mereka itu berkhianat kepada Musa, berkhianat kepada Allah. Sama dengan kita, kalau kita berkhianat kepada Nabi kita, artinya kita juga berkhianat kepada Allah. Jadi hati-hati, coba perhatikan hukum-hukum dalam agama kita, ya. Jadi intinya Bu, di dalam surah Thaha ayat 14 dikatakan, apa kata Allah kepada Musa? Wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Thaha ayat 13 bunyinya begitu. Dan aku memilih engkau Musa untuk menjadi utusanku, fastami' lima yuha. Maka dengarkan apa yang aku wahyukan kepadamu. Terus apa yang diwahyukan? Qul innani anallah la ilaha illa ana. Aku adalah Tuhanmu, aku adalah Allah Tuhanmu, tidak ada Tuhan selain aku. La ilaha illa ana. Jadi sama, tidak boleh mempersekutukan Tuhan. Terus apalagi kata Allah untuk Musa? Allah langsung berkata kepada Musa, wa aqimis shalah. Bukan begitu. Fastami' lima yuha. Ana innani anallaha la ilaha illa ana. Wa aqimus sholata lidzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Itu perintah Allah di surat Thaha ayat 13 dan 14. Nanti Ibu bisa buka ini karena saya datang terlambat. Jadi saya langsung aja. Jadi Ibu, intinya semua agama, semua nabi mengajarkan agama tauhid. Hanya menyembah kepada Allah, tidak kepada siapapun. Kalau Ibu mau lihat buktinya, kita buka surah Hud, Bu. Buka surah Hud. Surah ke-11. Kita buka surah Hud ya, Bu. Surah ke-11. Udah, coba baca ayat 25, Bu. Mengutus Nuh, ya, terus ya, terus ayat 26-nya. Nah. Ya. Ya, udah. Nuh di surah Hud juga mengatakan begitu. Aku diutus oleh Allah untuk mengatakan kepadamu, janganlah menyembah kecuali kepada Allah. Masih di surah Hud ayat 50 ya, ayat 60. Sebentar saya lihat. Masih di surah Hud, Bu. Nah, ayat 50. Silakan Ibu baca. Ya. 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 Kemudian baca lagi ayat 61, masih surah Hud. Ya. Ya, ya. 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 Oke. Jadi Ibu, semua nabi memerintahkan umatnya hanya satu, jangan melakukan kemusyrikan. Tauhid, la ilaha illallah. Sembahlah Allah karena tidak ada Tuhan selain Allah. Begitu juga Musa, begitu juga Isa. Katanya Isa itu nabinya orang Nasrani ya.
Tapi perintah Allah kepada kepada Isa adalah untuk menyembah Allah. Buka surah Maryam ayat 19, surah 19 Bu. Ayat 31 sampai 36 Ibu baca. Ya. Ya. Melaksanakan sholat. Nah. Betul. Ya. 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 Itulah Isa. Ya. Satu lagi Bu, satu ayat lagi. Ya. Sembahlah Dia. Ini adalah dia. Bu, jadi intinya seluruh nabi, Musa yang diakui nabinya orang Israel, mereka bilang Musa itu nabi mereka. Padahal orang Islam juga Musa itu nabi kita. Tapi juga nggak mengajarkan musyrik, mengajarkan innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Wa aqimis shalah lidzikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Ibu nanti bisa lihat di surat Toha ya. Satu-satunya nabi yang mendapat wahyu langsung dari Allah adalah Musa. Dia tidak pakai perantara, tidak melalui malaikat Jibril. Itu keistimewaan Musa. Bu, mudah-mudahan Ibu jadi pinter ya belajar sama saya. Nah, Ibu lihat Isa yang diakui orang Nasrani katanya nabi dia. Bahkan dikatakan dia anak Tuhan. Bahkan dikatakan Tuhan itu tiga dan segala macam. Tapi Isa juga mengatakan kepada umatnya, aku adalah nabi utusan Allah, diberikannya kepadaku Injil, gitu kan ya Bu ya. Dan diperintahkannya aku sholat dan zakat selama hidupku, gitu kan. Terus dia katakan Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Inilah jalan yang lurus. Itu kata Isa. Jadi nggak ada Bu, nggak ada itu agama. Mohon maaf kalau saya katakan agama Nasrani, Yahudi itu hanya buatan mereka. Agama adalah Islam. Seluruh nabi mengajarkan jangan melakukan kemusyrikan, sembahlah Allah. Tadi udah dibaca dari Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, itu sebagian Bu, masih banyak. Cuma kita nggak mungkin buka semuanya karena waktunya nggak akan cukup. Tapi intinya sama. Semua nabi mengajarkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Karena waktu itu belum ada Muhammad Rasulullah. Jadi mereka hanya mengajarkan kalimat tauhid. Jangan menyembah selain kepada Allah. Ya. Jadi paham Ibu, jadi bahwa terus kenapa ada Nasoro? Nanti kalau saya ceritakan sombong, panjang. Artinya waktunya bukan pada saat ini. Nanti kalau ada ayat yang mengenai itu, saya akan ceritakan. Tapi di ayat ini dikatakan bahwa intinya semua nabi mengajarkan Islam, mengajarkan tauhid. Oke, kita balik kepada Al-Baqarah yang kita baca ya Bu ya. Tadi 83, sekarang 84. 84. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kepada kamu Bani Israel, janganlah kamu menumpahkan darahmu, membunuh orang, dan mengusir saudara-saudaramu sebangsamu dari kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar dan bersaksi
85. Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Itu ya, mereka berjanji kepada Allah tidak boleh mengusir saudaranya, tidak boleh menumpahkan darah, tidak boleh membunuh sesamamu. Apa yang terjadi di Palestina? Mereka menganggap, mereka sendiri mengakui sebenarnya Palestina itu negara kami, kan begitu. Tapi apa yang terjadi di sana? Mereka membunuh saudara-saudara mereka, mengusir saudara-saudaranya, dan menumpahkan darah. Artinya dia sudah mengingkari janji. Ya. Kemudian di ayat 85, kemudian udah ya, mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian? Ditanya sama Allah. Apakah kamu beriman kepada sebagian Taurat dan ingkar terhadap sebagian lainnya? Maka hukumannya kamu akan mendapat kehinaan di dunia, dan di akhirat akan mendapat azab yang berat. Dan memang mereka mendapat kehinaan. Tidak ada negara yang mengakui Israel itu sebagai negara. Tidak ada, kecuali Amerika dan Inggris. Cuma dua yang mengakui. Tapi Palestina sudah diakui oleh 144 negara kalau tidak salah. Mereka mendapat kehinaan di dunia, dan nanti di akhirat mendapat azab yang paling berat. Itu, Ibu mohon maaf karena ada ayatnya, jadi saya nerangkan. Sebenarnya Israel sudah kalah dari Palestina. Buktinya, Bu, kendaraan mereka hancur, kendaraan perang mereka hancur, Bu. Mereka sudah banyak berhutang. Mereka selama berperang itu mereka tidak berproduksi. Pabrik apapun tidak berproduksi. Makanan mereka nggak boleh dibeli gitu kan, di apa namanya itu, Bu? Di boikot ya, Bu ya. Nggak boleh dibeli. Sekarang kan rugi mereka. Mereka nggak ada pemasukan. Hutang mereka menumpuk, dan mereka sebenarnya tinggal menunggu kehancuran. Ibu tahu McD. Kalau McD yang di Bojongsari itu, Bu, sampai ditulis gitu, kami membantu Palestina sekian miliar gitu. Tadinya nggak ada tulisan gitu, karena nggak ada yang beli, Bu. Sepi dia. Coba Ibu kalau Ibu nggak percaya, Ibu lewat itu McD yang di Bojongsari itu. Kalau dari Parung tuh lurus saja, itu ditulis gede-gede. Di sini ada musola. Jadi seakan-akan mereka menunjukkan bahwa mereka tuh Islam gitu. Karena apa? Karena dibekot sama orang Muslim. Sedikit orang Muslim yang mau berbelanja di sana. Ya mungkin yang kepepet atau bagaimana. Tapi sebagian mereka itu udah rugi. Ya, jadi kalau mereka menganggap enteng umat Islam, maka tidak akan maju. Apapun urusannya tidak akan maju. Ya, jadi oke, sekarang kita lanjut ke ayat 86. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Mereka menukar urusan dunia dengan akhirat. Mereka menukar, coba lihat, Bu. Mereka itulah orang-orang yang telah membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak akan ditolong. Nauzubillah. Mereka sudah menukar, mereka sudah membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Artinya mereka mementingkan kehidupan dunia. Nah, apa kata Allah? Maka tidak akan diringankan azabnya nanti, dan mereka tidak akan ditolong. 87-nya,
Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul, dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Roh Kudus dalam kurung Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa suatu pelajaran yang tidak kamu inginkan, maka kamu menyombongkan diri, lalu sebagian dari nabi itu kamu dustakan, sebagian lagi kamu bunuh. Nah, itu kerjaan Bani Israel ya Bu. Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka itu karena keingkaran mereka, tetapi sedikit sekali mereka yang beriman. Nah, itulah Bani Israel. Itu kata Allah, bukan kata siapa-siapa. Ya. Mereka bilang Musa itu nabi mereka. Terus mereka juga mengatakan Isa itu utusan Allah, tapi mereka sendiri kan yang berusaha membunuh Isa. Itu kan Yahudi. Kalau kisahnya ini gini Bu ya. Isa mempunyai 12 orang murid kesayangan yang disebut Hawariyun. Apa Bu? Hawariyun. Ibu ingat ya, kalau ditanya orang siapa sahabat-sahabat Isa, itu ada 12 yang disebut Hawariyun. Itu ada Stefanus, ada Paulus, ada Bernardus, ada Yahuda. Yahudanya ada 2. Ada Yakub, ada Yahya. Ada 12 ya Bu ya. Nah, itu Bu, sahabat ini kesayangan Isa. Ada satu namanya Yahudas Iskariot. Karena ada Yahuda bin Yahya, ada Yahuda Iskariot. Yang Yahuda Iskariot ini kesayangan Isa. Dia pasti tahu kalau Isa kemana aja, karena Isa selalu bilang sama dia. Jadi Yahudi mau membunuh Isa. Isa ketika itu sedang dakwah di lapangan. Ditanya kepada semua muridnya Isa, di mana Isa? Nggak ada yang mau ngasih tahu. Yahudi nggak kehilangan akal. Dia masukin pundi-pundi emas ke dalam kantong. Dia bayar si Yahuda itu, Yahuda Iskariot itu, dikasih tiga kantong pundi-pundi emas. Akhirnya Yahuda mengatakan Isa ada di sana, tapi Yahudi pintar. Dia bilang, ayo antar kami ke sana. Karena dia takut si Yudas Iskariot ini berkhianat. Dia bilang di sana padahal nggak di sana. Terpaksa si Yudas ini nganterin. Nah, itu kan mau disalib. Siapa tadi? Isa. Tapi karena kecerobohannya Yudas Iskariot, karena dia yang memberitahu bahwa Isa ada di sana, maka yang dibunuh adalah Yudas Iskariot, diserupakan wajahnya dengan wajah Isa. Kita lihat surah An-Nisa. Ya. Kita lihat surah An-Nisa. Ya, kita lihat surah An-Nisa. Adalah orang beriman. Oh. Bukan Bu ya, sebentar ya Bu ya, saya cari dulu. 157 dan kami hukum juga karena ucapan mereka sesungguhnya. Nah, surah An-Nisa ayat 157, silakan baca. Ya. Nah. Ya. 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 Iya, ini Allah lah yang mengatakan. Dan kami hukum karena ucapan mereka sesungguhnya
kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya, tapi yang dibunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Jadi wajah Yudas Iskariot itu dimiripkan oleh Allah seperti wajah Isa, tapi Isa sendiri diselamatkan oleh Allah 158-nya, tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi bukan Isa yang disalib, bukan Isa yang dibunuh oleh Yahudi, tapi diserupakan wajahnya Yudas seperti wajah Isa. Akhirnya dia yang dibunuh. Inilah orang yang berkhianat, Bu, yang mendapat 3 pundi kantong emas. Akhirnya dia yang dibunuh. Ya itulah makanya Allah maha perkasa, Allah maha tahu. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat siasat dan Allah pun berbuat siasat, berbuat rencana, maka rencana Allah lah yang paling benar. Ya, jadi nggak benar Isa itu disalib, tapi adalah ini Al-Qur'an loh. Jadi Ibu kalau ada orang, Ibu ada dalilnya. Kenapa bisa ngomong begitu? Ini lihat ayat ini. Bukan saya yang mengatakan tapi Allah. Isa tidak pernah, tapi dia diangkat oleh Allah di 158, tapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Jadi Isa diwafatkan, diangkat ke hadirat Allah, di sana Isa diwafatkan. Jadi jangan keliru, Bu. Jadi apa yang diajarkan oleh Nasrani, jangan kita cuma bilang, itu kafirin, tapi kita nggak tahu dasarnya. Padahal Al-Quran telah mengajarkan kita seperti itu. Tapi memang Isa akhirnya dimatikan oleh Allah. Coba lihat surah Ali Imran. Memang diwafatkan Isa itu oleh Allah, pas diangkat keharibaannya, tapi terus diwafatkan. Nah, ayat 55, silahkan baca. Silahkan baca ayat 55 Ali Imran. Ya, mensucikan kamu. Iya, betul. Perselisikan. Jadi apa yang nanti diperselisihkan oleh orang Nasrani yang mengatakan bahwa Isa mati disalib, nanti dia akan berhadapan dengan Allah. Aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan, kata Allah ya. Jadi di ayat 55 ini Allah mengatakan, idz qalallahu ya Isa, wahai Isa, inni mutawaffika. Mutawaffika itu artinya aku mewafatkan engkau. Jadi mematikan Isa, makanya di sini dikatakan, wahai Isa, aku mengambilmu. Maksudnya mewafatkan kamu. Begitu Isa udah diangkat ke atas, diwafatkan oleh Allah. Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku dan membuat orang yang mengikutimu nanti berada di atas orang-orang yang mengatakan Isa itu mati disalib. Kan begitu. Ya. Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku serta mensucikanmu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir itu sehingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang engkau perselisihkannya, Bu. Jadi ini kebetulan ayatnya mengenai ini, jadi saya ajarkan ini. Tapi Isa sendiri sebenarnya semua itu Muslim. Makanya diterangkan sama Allah di sini. Mereka dibilang Isa disalib, padahal Isa nggak disalib. Yang disalib adalah Yudas Iskariot. Karena dia berkhianat, dia Bani Israel, Yahudi minta tunjukkan di mana Isa.
dia berkhianat, dia tunjukkan karena mendapat 3 pundi uang emas. Ya. Luar biasa Bu, Al-Qur'an ini semua dijelaskan. Nah, nanti Bu, ini kan kita ada di fase kiamat itu ada 10 fase. Sekarang kita masuk di fase keempat. Fase huru hara. Fase pertama, fase kenabian. Inilah fase yang paling aman. Ini 10 fase menjelang kiamat. Kedua, fase Khalifah Ur-Rasyidin. Fasenya Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Fase ketiga adalah fase raja-raja. Yang dari Muawiyah, dari Abbasiyah, dari Utsmaniyah. Nah, semua itu masih dianggap benar. Tapi sekarang yang 4 ini adalah fase huru hara. Huru hara terjadi bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Termasuk sekarang di Palestina. Ya Bu, itu adalah tanda-tanda kiamat karena Palestina pasti menang. Dan di saat Palestina menang, mungkin nanti mohon maaf Imam Mahdi akan turun. Fase kelima nanti setelah fase huru hara ini adalah dukhon. Apa itu dukhon? Kabut hitam yang tebal, yang panas. Kalau orang kafir kena kabut ini, maka akan meleleh kulitnya Bu. Tapi kalau orang Islam kena dukhon ini, dia hanya akan batuk pilek biasa. Nah, di situ akan dibedakan oleh Allah mana orang beriman dan mana orang kafir. Mohon maaf, biarpun dia Islam, kalau dia tidak mengerjakan perintah Allah, karena Islam itu belum tentu iman ya Bu. Orang beragama Islam belum tentu beriman. Buktinya apa? Buktinya perintah puasa tidak diberikan kepada orang Islam. Diberikannya kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang terdahulu dari kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Orang beriman diwajibkan berpuasa, kenapa? Untuk menjadi orang yang bertakwa. Jadi Islam dengan iman tidak sama. Sekarang Ibu buka surah Al-Hujarat ayat 14. Surah ke-49 ayat 14. Udah ketemu Bu? Ayatnya 49. Ayatnya 14, surahnya ke-49. Iya. Ya. Orang-orang Badui mengatakan, saya sudah beriman. Tapi apa kata Allah? Katakan Muhammad, mereka belum beriman. Tapi Islam sudah masuk ke dalam dirinya. Jadi nggak sama Bu, orang Islam dengan orang beriman itu nggak sama. Buktinya kalau bulan puasa itu di pasar Tanah Abang, di pasar Palmerah, di pasar, lihat siapa yang makan Bu, siapa yang makan dan minum? Apa orang Cina? Ya orang Cina sih udah jelas dia orang kafir. Tapi itu orang Islam Bu. Jadi nggak sama, makanya beruntung kita menjadi orang-orang yang beriman. Pertama, makanya kenapa saya selalu membuka kajian saya dengan mengatakan beruntung kita dijadikan sebagai umat muslim, kemudian kita dijadikan orang-orang beriman dan diberikan kepada kita kesehatan. Selalu saya bilang gitu. Kita menjadi muslim itu udah beruntung. Kenapa? Karena kalau kita bukan muslim, kita kafir. Kafir itu tidak mungkin bisa masuk surga Bu. Orang muslim insya Allah, walaupun dia harus merasakan neraka, insya Allah dia bisa masuk surga karena dia pernah mengucap la ilaha illallah. Apalagi kalau dia nanti bertobat Bu. Cuma dia harus masuk neraka dulu. Nanti ada tuh di surah Ar-Rahman ya Bu ya. Jadi berbahagialah kita, selain kita menjadi seorang muslim,
kita menjadi orang yang beriman. Enggak sama orang. Nanti Bu ada muslim, ada mutakin. Mutakin ini orang yang bertakwa. Setelah berpuasa, insya Allah kita menjadi orang yang mutakin. Terus setelah mutakin apa? Kita menjadi muhsinin, orang-orang yang selalu maunya itu berbuat baik. Dari muhsinin apa? Dia menjadi orang yang mukhlisin. Inilah tingkatan paling tinggi dalam Islam. Kalau sudah mukhlisin, setan aja nggak berani mengganggu. Dan itu yang mengucapkan setan sendiri, Bu. Nanti ada ayatnya. Oke, kita lanjut dulu ya, Bu. Ntar nggak selesai. Al-Baqarah. Ayat berapa, Bu? Tadi saya udah baca. 85. Udah ya, 86 udah. Mereka itulah orang-orang yang sudah memberi kehidupan dunia dengan akhirat. 87. Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa dan kami susulkan, betul. Udah ini 89. Setelah sampai kepada mereka kitab Al-Qur'an dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir, ternyata setelah sampai kepada mereka Al-Quran itu, apa yang mereka telah ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. Nah ya Bu ya. Setelah dulu kan yang ada cuma pertama Zabur, ya, diberikan kepada Daud. Kedua Taurat ya Bu. Terus ketiga Injil. Keempat Quran. Ketika umat-umat setelah Musa wafat, kan gak ada tuh nabi-nabi. Mereka udah kehilangan pegangan. Mereka meminta kepada Allah agar diturunkan seorang rasul dengan membawa kitab. Tapi setelah diturunkan Muhammad dan kepadanya diberikan Al-Quran, mereka mengingkarinya. Dari dulu Bu, setiap nabi itu selalu diingkari. Dari Nabi Nuh, kenapa sampai ada banjir? Karena mereka ingkar kepada Nuh. Nabi Saleh, kenapa sampai diturunkan geledek yang sebesar-besarnya sehingga mati semua umatnya? Karena dia ingkar kepada Allah. Begitu juga umatnya Hud, Bani Israel, setelah Musa wafat, kacau mereka. Sampai akhirnya Isa begitu. Diturunkan Muhammad. Juga seperti itu. Pertama, waktu Nabi belum menjadi Nabi Bu, semua orang Arab itu sayang banget sama Muhammad. Sampai dia mendapat julukan Al-Amin, orang yang terpercaya. Tapi begitu dia diangkat Allah menjadi Rasul, banyak orang ingin membunuhnya. Bahkan pamannya sendiri, Abu Jahal, ingin membunuhnya. Nah, kan begitu Bu ya. Makanya berat Bu. Perjuangan para rasul itu amat berat. Jadi nggak ringan ya. Makanya kita Bu kalau belajarlah yang benar. Belajarlah dari Al-Quran. Belajarlah dari Al-Quran atau hadis. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua adalah hadis. Kalau tidak ada hukum dalam Al-Quran, kita cari dalam hadis. Contohnya apa? Contohnya sholat. Sholat perintahnya ada dalam Al-Quran. Aqimus sholat wa atuz zakat. Tapi di dalam Al-Quran tidak dikatakan sholat itu berapa kali sehari. Rakaatnya subuh berapa rakaat, enggak ada. Nah itu adanya di hadis. Sebelum salat wudu ada di dalam surah Al-Maidah ayat 6. Tapi cuma yang wajib aja. Yang sunnah tidak ada. Adanya di dalam hadis. Kalau hukumnya sudah jelas dalam Al-Quran seperti berpuasa, itu misalnya kita tidak membaca hadis tidak apa-apa. Dikatakan disuruh kita keluarkan zakat, tapi di dalam Al-Quran tidak dijelaskan zakat itu apa aja, berapa aja, kapan harus kita membayar. Adanya di hadis. Gitu ya Bu ya.
Jadi kenapa hukum Al-Quran yang pertama adalah Al-Quran, hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Kalau sudah jelas hukumnya dalam Al-Quran, kita tidak apa-apa tidak mencari di hadis. Tapi kalau hukumnya belum jelas dalam Al-Quran, kita harus mencari di hadis. Kalau itu ada lagi namanya qiyas. Qiyas itu sesuatu yang belum terjadi di zaman Nabi, belum ada hukumnya, jadi dikiaskan. Ada peristiwa yang sama waktu zaman Nabi, nah itu dikiaskan sekarang. Kita ikuti. Dulu waktu di zaman Nabi pernah terjadi seperti itu. Tapi Nabi tidak mengucapkan. Akan hadis itu kan perkataan Nabi. Tapi Nabi tidak mengatakan. Tapi pernah terjadi, itu namanya qiyas. Terus ada lagi ijma'. Kalau ijma' itu para ulama memutuskan suatu hukum, mohon maaf, seperti sekarang nih mau pemilu gitu kan. Kan rakyat berpecah belah gitu ya. Mau milih siapa bingung kan. Mau milih Anies apa milih Prabowo apa milih Ganjar. Akhirnya ulama mengadakan rapat di Sentul Bogor sampai jam 9, tanggal berapa ya? Bulan kemarin diputuskan, ijtima ulama memutuskan bahwa yang bersedia menandatangani perjanjian dengan para ulama adalah Anies Baswedan. Jadi begitu, Bu. Terus dia menetapkan begitu, kita mau ikut ijtima ulama, memang harusnya begitu. Kenapa kita harus ikut ijtima ulama? Karena kalau nanti ternyata pilihan kita salah, kita nggak berdosa. Karena ulama sudah melakukan ijtihad. Ijtihad dia salah, dia dapat pahala 1. Ijtihadnya benar, dia dapat pahala 2. Tapi kita yang mengikuti, kita tidak akan berdosa, Bu. Hati-hati, Bu, salah memilih pemimpin. Ketika pemimpin itu melakukan kezaliman, dosa itu dosa jariah. Kepada yang memilihnya ikut berdosa, Bu. Nah itu yang kita khawatirkan. Ya kalau amal-amal jariah enak, Bu, kita dapat pahalanya. Kalau dosa jariah kita ada kecipratan dosanya. Makanya kalau sudah ada ijtima ulama, ya udah saya ikut gitu. Nah, karena kita tidak akan menanggung dosanya. Oke, kita lanjut ayat 89. Dan setelah udah ya sampai Al-Quran 90. Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan, dan kepada orang yang kafir ditimpakan azab yang menghinakan. Ya. Ada kata-kata di sini, sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran. Bani Israel mengingkari Al-Quran karena dengki. Kok dengki ya, Bu ya? Kenapa dikatakan dengki? Karena mereka maunya Al-Quran itu turun kepada Bani Israel, tidak kepada Bani Ismail. Nabi Muhammad ini kan keturunan Bani Ismail. Ibrahim kan anaknya 2 ya, Ishak dan Ismail. Ismail lahir di Mekah, ibu pasti tahu sejarahnya ya. Ketika Siti Hajar dibawa ke Mekah dalam keadaan hamil tua, ditinggal lagi. Ibrahim harus balik ke Palestina. Bu, kalau kita, Bu, lagi hamil tua, waktu itu Mekah masih sepi, Bu, karena daerah tandus, nggak ada yang mau tinggal di situ. Orang Arab itu mau tinggal di dekat yang ada mata air. Makanya Hawa ditinggal sendirian. Tapi Ibrahim nggak berani berkata kepada Hajar ya, nggak berani berkata kepada Hajar bahwa ada perintah Allah untuk dia kembali ke Palestina. Akhirnya Hajar melihat kegelisahan Ibrahim, dia bertanya, apakah ini adalah perintah Allah? Iya, kata Ibrahim. Apa kata Hajar? Kalau ini perintah Allah, pergilah. Allah pasti melindungiku. Nah, itu wanita yang solehah, Bu. Kalau kita lagi hamil ditinggal begitu, lelaki apaan loh enak-enak. Mau enaknya aja begitu gue udah lagi hamil tua ditinggal.
Bu, Hajar melahirkan sendiri di Bukit Tandus di Mekah. Sehabis dia melahirkan, Bu, coba bayangin, ibu kan pernah melahirkan. Ini kan paha kita keprek-keprek gitu ya, Bu ya. Terus tenaga semua dalam keadaan lemes. Anak bayinya Ismail ini meronta-ronta minta air susu. Enggak keluar, Bu. Karena enggak ada air yang diminum sama Hajar. Enggak ada air susunya. Hingga Hajar bangun, baru melahirkan loh, Bu. Lari dari Safa ke Marwah. Itu bukit-bukit waktu itu kan. Dari Safa ke Marwah. Balik lagi dari Marwah ke Safa. Dari Safa sampai 7 kali. Makanya orang umroh atau pergi haji kalau sa'i itu kan mengulang apa yang diperbuat Hajar waktu itu. Tapi sekarang udah enak, Bu. Kalau kita sa'i itu udah ada ruangannya, udah ada atapnya. Wah, udah enak. Kita lari-lari kecil gitu. Setelah 7 kali enggak dapat ya air. Tapi si Ismail ini, bayi kecil ini, dia meronta-ronta, dia memukul-mukul bumi dengan kakinya. Nah, dari bumi yang disentuh kaki Ismail itu memancar air dari bawah. Dari bumi. Bukan air yang turun seperti air hujan. Kalau itu namanya anzalna. Kalau air yang diturunkan dari langit namanya ini keluar dari dalam bumi sehingga Hajar berteriak, zoom, zoom. Nah, memancarlah wahai air, memancarlah wahai air. Orang Arab menyebutnya zam-zam. Itulah air yang sampai sekarang tidak pernah kering. Walaupun dibawa oleh seluruh manusia dari seluruh dunia. Tidak pernah kering. Padahal nggak ada yang ngegali, Bu. Nggak ada sumur jam-jam digali sama manusia, nggak ada. Padahal adanya di daerah Tandus. Lihatlah, Bu, perjuangan wanita solehah, bukan laki-laki, Bu, yang membuat Arab sekarang menjadi makmur. Dari air zam-zam itu, orang yang pergi haji, orang yang umroh, semuanya membawa air zam-zam. Mereka berduyun-duyun untuk umroh. Mereka mau membeli air zam-zam, mau. Walaupun sudah dapat ya, Bu ya, dari 5 liter kan dapatnya ya. Tapi mereka masih mau membeli supaya bisa bawa pulang lebih. Arab sejak itu dikenal oleh seluruh dunia. Dan nyatanya memang air zam-zam ini luar biasa. Kandungan yang ada dalam air zam-zam itu komplit, Bu. Dari natriumnya, dari sulfurnya, dari oksigennya, semua komplit. Sehingga diteliti oleh ilmuwan Jepang. Ilmuwan Jepang itu mengambil air zam-zam itu, ketika air zam-zam itu dibacakan Al-Fatihah, dia bergelombang, Bu, memberi reaksi. Di situ makanya ilmuwan Jepang itu akhirnya masuk Islam dan dia mengatakan bahwa kenapa dengan air itu pun orang bisa hidup walaupun tidak memakan apa-apa, karena zat yang ada di dalamnya udah mengandung seluruh zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Tapi kalau kita nggak makan, lapar. Bukan kita mati. Kalau kita minum air zam-zam, kita nggak mati. Cuma lapar, nggak ada tenaga. Nah, gitu, Bu. Oke, lanjut. Sangatlah buruk, udah ya, Bu ya. 91. Ainnya sampai mana nih, Bu? Mungkin kita satu ain dulu ya, Bu ya. 96 dulu ya. Saya mau lihat. Bu, jam berapa sekarang, Bu? Jam 3. Ya, oke, sampai 96 ya, Bu ya. Zohornya 3:15 ya. 90 sangat udah. 91. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran, mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, maksudnya kepada Taurat, dan mereka ingkar kepada apa yang telah setelahnya, yaitu Al-Quran. Itu adalah yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah
jika kamu memang orang-orang beriman. 92. Dan sungguh Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran, kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim. 93. Ingatlah ketika kami mengambil janji kepada kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi kami tidak mentaati. Itulah orang Yahudi itu ya. Kami dengar tapi kami tidak taat. Ya. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah patung anak sapi karena kekafiran mereka. Katakanlah sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu jika kamu orang-orang yang beriman. Inilah perbuatan orang Yahudi, Bu. Ya, diturunkan Al-Quran, dia nggak percaya kepada Al-Quran, dan dulu dia percaya kepada Taurat, tapi dia membuat patung anak sapi dan menyembah patung anak sapi itu. Sehingga memang Bani Israel ini telah 2 kali membuat kerusakan seperti yang dikatakan di dalam surah Al-Isra. Ya, Bu. Ayat 94, Qul in kanat lakumud darul akhirah indallah khalisatan min dunin nas fatamannaul maut in kuntum shadiqin wala yatamannau abada bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin wala tajidannahum ahrasan nas ala hayati wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana wa ma huwa bimuzahzihi minal adabi ay yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. 94. Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu wahai Bani Israel, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar. Orang Israel bilang bahwa nanti akhirat itu khusus buat dia di sisi Allah. Jadi yang lain itu yang bukan Bani Israel tidak di sisi Allah. Maka katakan, kata Allah, Muhammad katakan kepada Bani Israel, kalau gitu kamu minta mati aja biar kamu nanti berada di sisi Allah. Tapi mereka nggak mau mati. 95. Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka, dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Gayanya dia gitu, bahwa mereka nanti di akhirat adanya di sisi Allah. Makanya kata Nabi, ya udah minta mati aja kamu biar kamu ada di sini. Nggak mau mereka. Disuruh minta mati nggak mau. 96 apa katanya? Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapatkan manusia, orang-orang Yahudi itu akan manusia yang paling tamak, paling serakah akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu akan menjauhkan mereka dari azab. Ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab Allah, dan Allah melihat apa yang mereka kerjakan. Ya, mereka disuruh mati nggak mau, mereka pengen hidup 1000 tahun lagi. Kata Allah, kalaupun dia hidup 1000 tahun, tidak akan membuat dia bertobat, tapi hanya akan membuat dia bertambah dosanya, dosa dan dosa. Artinya Bani Israel sudah dikutuk oleh Allah, sudah diazab oleh Allah, dan dijanjikan neraka oleh Allah. Naudzubillah. Jadi inilah kisah Bani Israel. Tapi sekarang kita juga harus hati-hati. Islam itu juga sedang diadu domba.
Akhir zaman begitu, Bu. Sekarang mohon maaf, ada Islam Nusantara, ada Syiah, kan begini kata Nabi. Nabi bersabda begini, dulu umatnya Musa terpecah menjadi 71 bagian, 71 fikrah. Terus dan umat Nabi Isa terpecah menjadi 72 fikrah, dan umatku di akhir zaman akan menjadi 72 fikrah, hanya satu yang masuk surga, satu golongan yang masuk surga. Sahabat bertanya, siapa yang masuk surga itu ya Nabi, ya Rasulullah? Kata Nabi, yang masuk surga adalah yang tetap berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Taraktu fikum amrain, kata Nabi, aku titipkan dua wasiat kepadamu. Taraktu fikum amrain, ya, dua. Amrain itu artinya dua. Fa in tamsaktum bihima, kalau kalian berpegang kepada keduanya, lan tadillu abada, tidak akan sesat selamanya, kata Nabi. Al-Qur'anul Karim wa sunnatur Rasul, yaitu dua wasiat yang ditinggalkan Nabi adalah Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasul. Alhamdulillah sampai ayat 96. Mudah-mudahan nanti nggak ada lagi hambatan. Mohon maaf kepada Ibu Ari, saya mohon maaf sebesar-besarnya, tapi itu bukan di luar kemampuan saya. Saya juga pegel, Bu, duduk di mobil itu, sampai sopirnya juga saya tambahin, kasihan dia juga. Ya, jadi begini, Bu, sekarang Ibu boleh, saya udah nggak ngajar di tempat yang jauh, saya nggak ngajar di